Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dokter Dokter Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ Konsultan. Selamat siang kepada teman-teman residen peer group saya. Izinkan saya pada siang hari ini mempresentasikan modul R4 saya dan yang membahas infeksi dan SLE. Sebagai pendahuluan, kita harus melihat bahwa ada hubungan erat antara sistem imun dengan sistem saraf pusat dalam gangguan neuropsikiatri. Infeksi sistem saraf pusat dapat menyebabkan sequela neuropsikiatri yang luas seperti psikosis akut, gangguan mood, hingga demensia kronis. Presentasi awal dari penyakit bisa murni gejala psikiatrik tanpa disertai gejala diagnosis. Oleh karena itu, deteksi dini sangat krusial karena banyak infeksi dan kondisi imun yang dapat diobati dan gangguan psikiatri yang menyertainya seringkali bersifat reversibel jika didiagnosis tepat waktu. Kita mengetahui sindrom psikiatri primer seperti depresi, psikosis, demensia, ansietas, dan gangguan perilaku ternyata di baliknya bisa ada penyebab organik yang tersembunyi seperti inflamasi sistemik, invasi patogen, destruksi sinaptik, dan disfungsi reseptor. Kita harus mulai memperhatikan bahwa setiap kali kita menerima pasien, seringkali datang dengan gejala psikiatri murni. Tetapi ternyata ada beberapa tanda red flag yang membuat kita harus memikirkan kemungkinan penyebab organik. Tanda-tanda bahaya klinis yang harus kita perhatikan seperti misalnya ada gangguan pada mulut dan wajah didapatkan disfungsi bicara, baik mutisme ataupun ekolalia, diskinesia maupun diskinesia orofasial. Lalu di seluruh tubuh kita bisa melihat adanya tanda-tanda seperti katatonia, gangguan gerak. Di kepala dan otak kita bisa melihat bahwa adanya onset subakut yang kurang dari 3 bulan, nyeri kepala yang progresif, dan penurunan tingkat kesadaran. Lalu di sistem saraf pusat kita bisa melihat bangkitan kejang, defisit kognitif yang signifikan, dan di tanda vital kita bisa melihat instabilitas otonom, di mana ada takikardi, fluktuasi tekanan darah, maupun hiponatremi. Sekarang akan mulai saya bahas mengenai infeksi di sistem saraf pusat yang memiliki manifestasi dengan psikiatri. Ini adalah secara umum patogen-patogen yang bisa menyebabkan gangguan yang memiliki profil psikiatri. Bisa disebabkan oleh neurosifilis, HIV, meningitis tuberkulosis, ataupun ensefalitis HSV akut. Profil psikiatri yang didapatkan bisa berupa demensia, waham kebesaran, perubahan kepribadian, apatis, delirium, halusinasi akut, maupun perilaku yang tidak wajar. Pertama, saya akan membahas mengenai neurosifilis. Diperkirakan ini merupakan 25 sampai dengan 30% dari semua penerimaan ke institusi psikiatri disebabkan oleh sifilis di era sebelum ditemukannya antibiotik. Sifilis disebabkan oleh organisme patogen Treponema pallidum dan pasien umumnya menunjukkan gejala meningitis dalam waktu 1 tahun setelah infeksi. Di sini juga memiliki beberapa manifestasi klinis seperti sifilis meningovaskular, tabes dorsalis, neurosifilis parenkim, dan parasis umum. Manifestasi neuropsikiatri dari sifilis bisa berbagai macam. Pertama, kemungkinan adanya perubahan kepribadian. Seringkali ini merupakan gejala awal dari neurosifilis dan diperhatikan oleh kerabat pasien. Ditandai dengan perubahan temperamen, labilitas emosi, ataupun tindakan yang tidak terkendali secara emosi. Lalu adanya grandiosity, ada delusi kebesaran yang berputar di sekitar kekuasaan, uang, dan superioritas sosial. Ini merupakan ciri khas dari kondisi ini. Seringkali perkembangan penyakit delusi tersebut digantikan oleh perasaan apatis dan ketidakpedulian secara umum. Lalu demensia, di mana terjadi penurunan daya ingat secara bertahap dan perlambatan berpikir hingga hilangnya wawasan. Hal ini dapat diperparah oleh delusi penganiayaan yang seringkali berumur pendek. Penurunan kognitif juga dapat diselingi oleh episode euforia ataupun delirium. Lalu bisa juga ditemukan gejala depresi. Pasien dapat menunjukkan gejala penyakit depresi seringkali dengan latar belakang proses demensia yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Delusi juga merupakan ciri menonjol dan dari gangguan suasana hati yang terlihat pada neurosifilis. Lalu berikutnya HIV.
Dari WHO didapatkan data bahwa 36,9 juta orang di seluruh dunia terinfeksi HIV. Penyakit ini terlihat di seluruh dunia dengan prevalensi tertinggi di Afrika Sub-Sahara dan memiliki dampak yang semakin signifikan di Eropa Timur, India, dan Cina. Individu yang positif HIV dua kali lebih mungkin didiagnosis menderita gangguan depresif mayor dibandingkan individu yang negatif HIV. Manifestasi neuropsikiatri dari HIV ada beberapa macam. Yang sering terjadi adalah adanya gangguan kognitif seperti demensia yang terkait oleh HIV. Ini merupakan gangguan kognitif yang nyata dan menimbulkan gangguan serius pada aktivitas keseharian. Lalu bisa juga ada mild cognitive impairment yang bentuk yang lebih ringan, dan ini bisa terjadi meskipun terapi antiretroviral efektif dan diberikan. Gangguan kejiwaan berikutnya yang bisa terjadi adalah depresi. Depresi memiliki kemungkinan hingga dua kali lebih besar dibandingkan pada populasi yang tidak terinfeksi HIV. Kecemasan juga dapat terjadi terkait dengan masalah seputar penyakit dan stigma yang menyertainya. Lalu bisa juga terjadi mania AIDS dengan ciri-ciri utama di mana pasien menjadi mudah tersinggung dan gelisah dan tampak kegembiraan dan euforia. Lalu bisa juga dari AIDS-nya sendiri tampak apatis, kelelahan, dan kurangnya keterlibatan secara emosional. Pada HIV, beberapa obat antiretrovirus dapat berhubungan dengan terjadinya neurotoksisitas. Jadi beberapa obat bisa menyebabkan terjadinya kecemasan, mimpi buruk, lupa ingatan, dan agitasi. Pada saat kita memberikan resep psikiatri, sangat penting untuk mempertimbangkan kemungkinan interaksi obat antara antiretroviral dengan obat yang kita akan berikan. Lalu pada pasien dengan HIV yang tidak ditangani keluhannya secara psikiatri, ini bisa menyebabkan meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendiagnosa dan untuk menterapi seawal mungkin. Berikutnya adalah infeksi meningitis tuberkulosis. Tuberkulosis TB ekstrapulmoner mencakup 10% dari semua kasus penyakit simptomatik dan dari jumlah tersebut. Tuberkulosis ditemukan di sistem saraf pusat pada 5% kasus. Jadi ini merupakan angka yang cukup tinggi. Meningitis tuberkulosis adalah diagnosis yang penting dan tidak boleh terlewatkan karena angka kematian dan morbiditasnya yang tinggi. Jika didiagnosis dengan tepat, penyakit ini mudah diobati, tapi sayangnya seringkali diagnosis tertunda karena presentasi yang tidak spesifik yang dapat mencakup gejala neuropsikiatri. Manifestasi neuropsikiatri dari meningitis TB adalah di tahap awal biasanya terjadi perubahan kepribadian atau perilaku yang halus yang seringkali pertama kali diperhatikan oleh orang-orang terdekat pasien. Bisa terjadi apati, mudah tersinggung, dan suasana hati yang buruk. Meningitis TB dapat menyebabkan pasien mengalami halusinasi atau bahkan delirium. Setelah pengobatan dimulai, biasanya pasien dengan meningitis TB dapat berkembang dari keadaan bingung menjadi amnesia. Ini merupakan ciri khas pada fase penyakit ini, di mana akan ditemukan euforia walaupun pasien mengalami kesulitan ingatan yang ekstrim. Berikutnya saya akan membahas mengenai ensefalitis. Insidensi ensefalitis di dunia tropis ini cukup besar, yaitu 6,3 per 100.000 orang. Gambaran klinisnya berupa sakit kepala, lalu terjadi perubahan status mental, dan demam yang hanya seperti flu-like syndrome. Gangguan tingkat kesadaran dan status mental yang secara klasik dikaitkan dengan ensefalitis dapat bermanifestasi sebagai rasa kantuk yang ringan, delirium, ataupun disorientasi dan perubahan perilaku ataupun koma. Jadi ensefalitis ini dapat bermanifestasi dengan gejala kejiwaan sebelum munculnya gejala klasik peradangan parenkim seperti kejang, koma, atau gejala neurologis vokal lainnya. Manifestasi neuropsikiatrinya ini bisa berbeda-beda. Yang paling dominan adalah terjadinya halusinasi, delusi, gangguan mood, dan agresivitas. Gejala kejiwaannya bisa tetap ada bahkan setelah mendapat pengobatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberi konseling kepada pasien mengenai dampak neuropsikologis yang mungkin terjadi setelah terjadinya ensefalitis. Eh,
Ciri kejiwaan yang terjadi pada gangguan dengan neuropsikiatri encephalitis sangat bergantung pada struktur parenkim yang paling terpengaruh. Pasien dapat menunjukkan ciri-ciri yang berbeda-beda tergantung dari daerah yang terlibat. Misalnya apabila terjadinya di daerah frontal, maka bisa terjadi disinhibisi ataupun agresivitas. Sedangkan bila terjadinya di area limbik, maka akan terjadi gangguan memori dan emosional yang labil. Ini penting untuk melihat korelasi klinis. Berikut adalah neuropsikiatri sistem lupus erythematosus atau NPSLE. SLE adalah gangguan inflamasi autoimun kronis yang kompleks dan sering kambuh dan remisi. Etiologinya sampai saat ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi mekanisme patofisiologisnya meliputi hilangnya toleransi imun, produksi autoantibodi, dan pembentukan kompleks imun yang dapat mengendap di jaringan dan akhirnya memicu peradangan sistemik. Sistem tubuh apapun bisa terpengaruh, termasuk sistem saraf pusat dan perifer. Diagnosis SLE neuropsikiatri pada dasarnya tetap klinis karena meskipun telah dilakukan beberapa upaya, belum ada biomarker yang dapat diandalkan. Manifestasi NPSLE memiliki tiga pilar yang cukup besar, yaitu pertama adalah psikosis lupus, gangguan kognitif, dan gangguan mood dan ansietas. Di sini saya akan membahas pertama gangguan mood dan ansietas. Gangguan suasana hati dan kecemasan umum terjadi pada pasien SLE dan seringkali sulit untuk menentukan apakah gangguan tersebut disebabkan oleh aktivitas penyakit atau proses reaktif pada pasien dengan kondisi kronis yang parah. Manifestasinya meliputi depresi mayor, gangguan suasana hati dengan ciri depresif, manik, ataupun campuran kecemasan umum, ada fobia, gangguan panik, atau bahkan OCD. Tidak ada bukti kuat yang mendukung penggunaan penanda serologis ataupun pencitraan otak. Antidepresan dan terapi perilaku kognitif yang dibantu biofeedback adalah pengobatan pilihan, tetapi pengobatan imunosupresif untuk mengendalikan aktivitas umum juga dapat menyebabkan perbaikan pada depresi mayornya. Lalu gangguan kognitif pada SLE. Disfungsi kognitif ringan biasanya terjadi pada pasien SLE, sedangkan disfungsi kognitif yang berat terjadi pada sekitar 6% dari pasien SLE. Faktor risiko untuk disfungsi kognitif berat adalah adanya aktivitas SLE yang meluas hingga terdapat bukti perubahan sistem saraf pusat pada MRI-nya. Misalnya terjadi atrofi kortikal atau lesi vokal. Perhatian, memori visual, verbal, fungsi eksekutif, dan kecepatan psikomotor adalah domain yang paling sering terpengaruh. Penurunan kognitif yang terjadi pada usia muda di usia kurang dari 60 tahun, baik cepat ataupun sedang hingga berat, lalu adanya riwayat trauma kepala, gejala neurologis yang baru muncul, dan baru memulai terapi imunosupresif atau antiplatelet atau antikoagulasi, memerlukan MRI otak pada pasien dengan penurunan kognitif. Penanganan bertujuan untuk mengobati penyebab yang memperburuk dan mengendalikan faktor risiko vaskular. Lalu pilar lainnya dari NPSL adalah psikosis lupus. Meskipun ini sangat jarang terjadi, di mana hanya 1,5% dari kasus, eh, tapi ini juga tetap harus kita perhatikan. Berikut adalah pembahasan dari saya di lupus psikosis atau NPSLE. Kita harus melihat adanya tanda-tanda psikosis sejati, seperti ada halusinasi atau waham yang skizofreniform. Lalu di onset waktu biasanya muncul di awal perjalanan penyakit bersamaan dengan aktivitas SLE sistemik. Biomarker yang spesifiknya bisa kita lihat di mana adanya asosiasi potensial dengan antibodi antiribosomal P protein. Tata laksana pada kasus seperti ini adalah pemberian antipsikotik, kortikosteroid dosis tinggi, dan imunosupresan. Kejadian ini seringkali bertumpang tindih atau sulit dibedakan dengan gangguan yang diakibatkan oleh pemberian obat steroid dosis tinggi pada SLE. Jadi kita bisa membedakan dengan cara melihat eh, dari faktor-faktor yang seperti disebutkan tadi, misalnya fenomenologinya. Kalau yang disebabkan oleh steroid biasanya gangguannya berupa gangguan afektif atau mood di mana ada mania, depresi atau hipomania. Konsep waktunya biasanya muncul tidak lama setelah inisiasi atau peningkatan dosis kortikosteroid. Biomarker spesifiknya itu efeknya tergantung dari dosis. Jadi tergantung dari dosis steroid yang masuk. Biasanya juga berkaitan dengan perubahan
nilai albumin di mana terjadi hipoalbuminemia. Lalu di tata laksana primernya yang kita lakukan biasanya adalah dari penurunan dosis dulu dari steroidnya secara perlahan. Berikutnya pembahasan mengenai ensefalitis autoimun, secara spesifik ensefalitis anti NMDAR. Ini merupakan bentuk autoimun ensefalitis yang paling umum dan paling dikenal secara relevan secara langsung dengan psikiatri. Fenomena psikiatri yang paling umum terjadi berupa delusi, halusinasi visual dan auditori, dan agresi. Gejalanya biasanya awalnya mirip gejala infeksi virus yang akhirnya berkembang menjadi gangguan psikiatri dan perilaku yang menonjol, didapatkan disfungsi kognitif dan kejang dengan semiologi yang bervariasi. Ciri-ciri ini biasanya diikuti dengan adanya gangguan gerak seperti katatonia, disautonomia, dan bisa jadi koma. Pasien seringkali adalah anak-anak atau wanita dewasa muda. Diagnosis pastinya ini didapatkan dengan adanya antibodi NMDAR dalam cairan cerebrospinal atau serum. Jadi meskipun hasil positif tetap memerlukan bukti uji imunologi konfirmasi tambahan yang biasanya ini masih sulit dilakukan. Untuk algoritma diagnostiknya, pada saat kita menemukan pasien dengan psikosis episode pertama, kita harus memperhatikan apakah ada red flag organitas seperti ada perubahan kognitif akut, disautonomia, katatonia, ataupun kejang. Apabila kita tidak menemukan ini, kita bisa memasukkan evaluasi psikiatri standar dan pemantauan ketat. Tetapi apabila kita menemukan tanda-tanda seperti itu, perubahan kognitif akut, disautonomia, katatonia, dan kejang, maka kita harus mengaktifkan protokol screening organik. Jadi kita harus melibatkan evaluasi multidisiplin. Kita lakukan pemeriksaan cek infeksi seperti sifilis, HIV, tuberkulosis, lalu dicek autoimun, dilakukan pemeriksaan neurodiagnostik seperti MRI otak, EEG, dan fungsi lumbal, lalu juga boleh dilakukan pemeriksaan panel antibodi. Apabila ditemukan patogen, kita terapi antimikroba atau antiviral, lalu ditambah manajemen gejala. Dan apabila antibodi ditemukan, maka mulai dipikirkan untuk diberikan imunoterapi seperti kortikosteroid. Lalu kita bisa juga menambahkan dengan jembatan psikiatri seperti benzodiazepin atau ECT, dan harus diingat untuk menghindari antipsikotik tipikal. Prinsip tata laksana terintegrasinya di jalur imunologi, obati penyebabnya. Jadi di lini pertama kita masukkan kortikosteroid dosis tinggi, intravena imunoglobulin atau plasmaferesis. Di lini kedua kita bisa memasukkan imunosupresan seperti rituximab ataupun cyclophosphamide. Jika terkait tumor, kita bisa melakukan reseksi pada tumornya, contohnya pada teratoma ovarium. Kalau di jalur psikiatri, kita kelola gejalanya. Yang harus diingat dengan pasti adalah hindari antipsikotik yang poten, karena dia memicu terjadinya SNM dan rhabdomyolysis. Pilihan aman yang dapat kita berikan adalah benzodiazepin dosis tinggi untuk agitasinya atau untuk katatonia. Lalu opsi intervensi lanjut seperti ECT ini juga terbukti sangat efektif dalam menembus resistensi pengobatan eh, untuk eh, et- untuk autoimun dengan gejala kejiwaan yang berat. Harus sangat diperhatikan sekali dalam pemberian antipsikotik, di mana pemberian antipsikotik tipikal pada pasien yang memiliki diagnosis ensefalitis NMDR memicu sensitivitas yang mematikan. Karena gejalanya bertumpang tindih dengan SNM, ini jadi bisa meningkatkan rigiditas, hipertermi, dan rhabdomyolysis. Jadi kita harus sangat memperhatikan dalam pemberian antipsikotik. Paradigma tata laksana baru yang dapat kita lakukan adalah pertama pengendalian agitasinya. Kita bisa menggunakan benzodiazepin dosis tinggi. Ini sangat disarankan sebagai lini pertama, terutama untuk mengatasi katatonia. Lalu kita lakukan sistem pembalikan patologi, di mana imunoterapi lini pertama merupakan pilihan yang sangat baik seperti kortikosteroid intravena, lalu dilakukan terapi penunjang seperti terapi elektrokonvulsif, yaitu SCT yang terbukti efektif pada kasus refraktor untuk memperbaiki gejala neurologis dan psikiatris secara bersamaan. Jadi pada saat kita menemukan pasien dengan psikosis yang memiliki onset yang baru, kita harus perhatikan
pertama onsetnya, apakah dia subakut, yaitu kurang dari 3 bulan tanpa adanya riwayat psikiatri sebelumnya. Kita perhatikan motoriknya, apakah ada katatonia, diskinesia, atau kedutan otot. Lalu kita perhatikan juga kognitifnya, apakah pasien memiliki kehilangan kemampuan bicara, amnesia berat, atau kebingungan yang fluktuatif. Lalu secara fisiologis kita perhatikan instabilitas otonomnya, seperti tekanan darahnya atau suhu tubuhnya. Lalu bisa juga kita perhatikan kadar natrium. Di reaktivitas kita perhatikan sensitivitas ekstrim terhadap neuroleptik, yaitu sindrom neuroleptik maligna. Lalu di paraklinis kita perhatikan kejang-kejang yang tidak terjelaskan, hasil MRI yang tidak ditemukan kelainan, serta adanya pleocytosis. Jadi kita memperhatikan bahwa psikiatri dan neurologi bukan dua disiplin ilmu yang terpisah, melainkan kita melihat melalui dua lensa yang berbeda untuk mengamati jaringan saraf yang sama. Pada ilmu psikiatri modern, kita harus mempertajam lensa klinis kita, di mana eh, diagnosis fenomenologis yang berdasarkan DSM-5 ini bukan hanya titik tapi bukan kesimpulan akhir. Jadi kita selalu asumsikan kemungkinan patologi organik terutama pada episode pertama psikosis yang disertai dengan anomali neurologi sekecil apapun, kenali kepribadian spesifik dari patogen, tanda-tanda red flag tertentu pada tiap-tiap patogen. Lalu kita mengingat bahwa masa depan psikiatri tidak hanya mengamati apa yang dilakukan pikiran, tetapi juga mengidentifikasi siapa yang kira-kira ini mensabotase otak sehingga terjadi gangguan psikiatri. Pada saat kita memberikan obat, kita juga harus memperhatikan eh, relasi gejala yang timbul, terutama pada ensefalitis autoimun. Eh, Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan bimbingannya, Dokter Yan.